tapi kesonteng. Coba kendang dulu. Oh, contohan. Mungkin Mangku Robi mencontohkan setawe. Anu demun sonteng. Sonteng. Dari misalkan ngaturan api ngain puji sonteng. Oke, biasanya ibu-ibu nggih. Bukan om ya. Singe palungguh paduka Batara melinggih-melinggih maring pahyangan paduka Batara mangkin titiang ngaturan sarini wangi rinjeng paduka Batara ngaturan tipat kelanan. Lunas kerahayuan titiang sekeluarga. Nah, seperti nike sesonteng menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kemudian nike kan menggunakan dimuncul lidah nike. Nah, kemudian mesau niku agak ketarik ke dalam sedikit kan. Pujasa. Pun wonten pergeser pakulun paduka Batara. Mangkin hulun hangaturaken sarinin yadnya rijeng paduka Batara. Saturanipun hangaturaken yadnya piyodalan. Kenapa lungguh paduka Batara hamukti saturan manusanira wastu dirgahayu dirgayusa manusanira. Terus Om Swastiastu. Selamat malam. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini titiang Mangku Robi dengan Juru Pandit di dalam acara Juru Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan hari ini kami berdua akan mencoba mendiskusikan tentang mantra, di mana mantra tersendiri sering digunakan baik oleh pemangku, sulinggih maupun orang-orang yang suka akan membaca mantra itu sendiri. Maka dari itu kami mencoba mendiskusikan seperti apa mantra itu sendiri. Apakah mantra itu bisa kita sembarang, atau mantra itu yang mana disebut mantra, yang mana disebut puja mantra. Nah, itu yang akan kami diskusikan. Nggih, Juru Pandit. Swastiastu. Artinya kita langsung manten dari apa yang tiang sampaikan. Giring kita diskusikan tentang mantra. Menurut Jero, mantra itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Ketika kita bicara tentang mantra, jadi di dalam kita khususnya di Bali, di dalam ritual apapun kegiatan yang istilahnya menyangkut keagamaan, pasti menggunakan salah satunya alatnya adalah mantra. Ini penting sekali. Jadi yang dimaksud dengan mantra itu hanya ada di Caturveda. Hanya ada di Caturveda. Yang lainnya selain daripada mantra, yang lainnya itu sloka. Ya. Nah, jadi mantra itu ada mantra yang istilahnya perintah Tuhan atau nasihat, itu mungkin masuk ke dalam sloka. Kemudian ada mantra yang memang merupakan suatu permohonan. Ketika mantra itu diawali dengan Om, itu sudah menjadi suatu permohonan. Makanya di dalam Sruti Smrti, menurut Dharma Sastra maupun Bhagavad Gita kan tidak ada diawali dengan Om. Ya. Karena itu merupakan suatu perintah Tuhan, suatu nasihat. Makanya ketika coba nanti baca di Bhagavad Gita, menurut Dharma Sastra kan tidak ada Omnya. Apalagi di Caturveda kan. Caturveda tidak. Karena itu merupakan perintah Tuhan, Wak. Dan juga merupakan nasihat. Nah, mantra juga ada mantra yang merupakan
mantra yang diucapkan sehari-hari itu disebut nitya mantra. Kemudian ada mantra yang diucapkan pada waktu-waktu tertentu disebut naimittika mantra. Nah, jadi kalau mantra sehari-hari, nitya mantra itu kan bisa diucapkan oleh semua umat. Semua umat. Nah, beda dengan naimittika mantra. Itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Oh, berarti ada Dinamita dan panita. Berarti ada pengelompokan untuk mengucapkan ya, mantra. Itu sih sepengetahuan Tiang. Jadi ada mantra yang memang boleh diucapkan oleh kalangan umum. Dan juga memang ada mantra yang khusus diucapkan oleh orang-orang suci. Ini berarti mulai terkuak bahwa mantra, kita di Bali sering mendengar kata mantra, ternyata mantra itu hanya ada di Catur Weda yang merupakan wahyu dari Tuhan itu sendiri. Yang di Semerti itu sudah masuk ke golongan sloka. Ya. Kembali aja, lanjutkan. Gitu. Jadi apakah di Catur Weda itu bisa nantinya digunakan untuk permohonan? Bisa. Nanti hanya ditambahkan dengan Om. Berarti mantra yang, tapi itu yang boleh memakai hanya Mangku dan Sulingi. Mangku dan Sulingi sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang umat yang sudah melakukan pewintenan bisa. Kan itu memang sudah minimal pewintenan Saraswati. Biar sudah mendapatkan anugerah Saraswati. Ya. Kan itu bisa diucapkan. Ya. Kenapa yang bertanya seperti itu? Karena di masyarakat itu masih ketakutan jika mendengar kata Weda, apalagi mantra di dalam Weda itu banyak sekali umat Hindu kita seperti ya gemetar rasanya kalau kita mendengar kata Weda itu sendiri. Berarti karena bahasanya bahasa Sanskrit, bahasa kota. Lain dengan puja sehe dengan puja sonteng. Makanya ada mantra untuk memang untuk permohonan, ada mantra untuk pemujaan, kemudian ada mantra yang khusus digunakan untuk perlindungan seperti makanya ada istilah mantra puja stawa, puja stuti, kemudian stotram, sloka. Kemudian kita di Bali ada puja sehe dan puja sonteng. Nah, ini klasifikasi niki sesuai dengan tingkatan pemwintenan itu kan bisa diklasifikasi seperti itu. Makanya setidaknya kalau kita bermantra niki kan setidaknya walaupun tidak tahu keseluruhan arti daripada mantra itu, yang terpenting adalah kita tahu tujuan dari mantra itu untuk apa gitu. Agar ketika kita bermantra betul-betul bisa terfokus pikirannya. Jadi tertuju ke arah tujuan daripada mantra itu. Makanya kalau istilahnya puja, ada puja stawa, puja stuti, stotram, niki istilahnya saja yang berbeda, tapi tujuannya niki sama, yaitu untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan niki. Makanya pemangku niki harus setidaknya harus hafal puja stuti, puja stawa. Kalau stotram bisa jarang digunakan, pasti kebanyakan stuti dan stawanya. Karena di stawa niki makanya ada mantra stawa, puja stawa. Kebanyakan diambil dari sana. Nah, untuk pemujaan jarang diambil dari puja Catur Weda. Jarang. Karena di sana kebanyakan memang perintah Tuhan. Jadi nasihat-nasihat. Sama dengan di sloka. Di sloka kita jarang menggunakan puja stawa. Istilahnya dalam
praktek kepemangkuan kan jarang menggunakan sloka. Jarang. Tidak ada ya. Niko menggunakan pujastawa. Pujastawa. Inggih. Coba Mangkurobi bisa contohkan kepada pemirsa mungkin contoh pujastawa. Pujastawa. Salah satunya mantan. Inggih. Puniki Titiang coba melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Jero Padet nih. Di Nusantara, di Bali yang ceritakan Nike ada pengelompokan konteks mantra. Yang pertama mantra Nike yang bersumber dari Weda, Catur Weda. Kemudian puja mantra niki yang memang dibuat khusus yang dipakai di Bali oleh Sulingge, pemangku dan yang lainnya. Nah, kemudian ada sao. Sao ini menggunakan bahasa Kawi, dia. Sao itu bahasa Kawi. Sonteng baru bahasa sehari-hari. Yang kemudian bahasa Sonteng atau bahasa sehari-hari. Nah, nike pengelompokan mantra. Tetapi ketiga nike memang tidak terpisahkan. Ya, memang tidak. Pertama kita menggunakan mantra kalau pemangku. Kemudian di sana pasti menggunakan pujase. Pasti. Nah, untuk menegaskan keduanya ini harus menggunakan sonteng karena sang yajemane pasti tidak paham dengan mantra niki. Iya. Niki lah yang menyangkepang. Iya. Jadi menegaskan kembali gitu. Tentang pemujaan. Jadi pengaturan api kan mungkin yang menegaskan. Nah, nike jenis pengelompok. Nah, dan di spesialnya di Bali nike dari pengelompokan jenis nike ada konteks suaranya nike. Nah, konteks suaranya juga dikelompokkan nih, wenten yang menggunakan ujung lidah, ada di tengah lidah madianing, kemudian dibungkahin jiwa niki. Nah, leluhur kita sangat hebat nih, golongan mantra atau sloka nih menggunakan bungkahin jiwa, dan kalau di konteks kekawin tapi tembang nih di kekawin dan dia memang menggunakan suaranya dibungkahin jiwa. Ini angkus prane. Ada yang juga bilang angkus prane. Kalau mantra nih biasanya ada 2 yang dipakai, bahkan 3 nih. Yang pertama ada yang menggunakan palawakya. Ini yang paling sulit sebenarnya palawakya. Nah, kemudian ada yang nyeloko. Loko itu bisa menggunakan sardulo mungkin gitu. Dan wenten yang menggunakan seperti kalau tidak salah tuh nyeronce gitu. Tapi Titiang tidak bisa, cuma sekedar tahu mantan gitu. Nike pengelompokannya nike. Makanya di Bali nike mantra nike sangat spesial jadinya. Dari puja mantra kemudian menggunakan temangan bungkahin jiwa sehingga ada getaran di dalam nih. Apalagi nantinya pemangku atau Sulingge ini bisa menggunakan Vajra yang bermaro ngisap sari, ini menjadi kesatuan yang sangat luar biasa gitu. Ini semestinya. Ini. Memang kalau golongan daripada pinandite, pandite semestinya ketika bermantra niki memang harus bungkahing jiwa nggih. Angkus prane niki yang depan. Niki ketika niki teknik niki yang digunakan mantra niki bergetar. Jadi dalam diri pun bergetar. Nah, muncullah nanti kekuatan daripada mantra itu. Kalau nganggen munjuking lindah niki agak muci. Makanya kalau tidak ada vibrasi keluar dari mantra yang diucapkan niki, vibrasinya kurang gitu. Vibrasinya kurang. Lebih ke sonteng dia nih kan. Lebih ke sonteng. Coba kentang dulu. Contohan. Makin Mangkurobi mencontohkan setawa. Demun sonteng. Sonteng. Dari misalkan ngaturan api ngain puji sonteng. Oke, biasanya ibu-ibu nggih. Bukan om ya. Singe palungguh paduka batara melingga-melinggih maring pahyangan paduka batara mangkin titiah ngaturan Sarini Wangi rinjeng paduka batara ngaturan
tipat kelanan. Lunas kerahayuan di tiang sekeluarga. Nah, seperti nike sesonteng menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kemudian nike kan menggunakan dimuncul lidah nike. Nah, kemudian mesau nike agak ketarik ke dalam sedikit dan pujasau. Pun wonten pergeser pakulun paduka bedara. Mangkin hulun hangaturaken sarinin yadnya rijeng paduka bedara. Saturanipun hangaturaken yadnya piodalan. Kenapa lungguh paduka bedara hamukti saturan manusanira wastu dirgahayu dirgayusa manusanira. Terus dikunci dengan Nabi wasna bija mantra Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Nika bija mantra nika wajib disau. Nah, nika muaste puja sehe karena puja sehe nika perpaduan antara Bali kuno dengan bahasa Kawi. Puja sehe. Mungkin nika banyak salah mungkin kira-kira seperti nika bah. Nah, kemudian wenten yang palawakya nika. Palawakya kita di Bali dalam ritual nika lebih kita menggunakan ke caru. Ke caru. Contohnya seperti ini. Om dah kita sang Buddha mancana. Sang Buddha tiga sakti waran posir. Ring madya desa ni kliwan panca waran itu yang siwa diwartani. Mungkin seperti nika. Memang harus kenta. Inggih. Iyan niraga manggil Buddha dan bergetar. Buddha ni kedek. Nah, seperti nikah konteks yang menggunakan laki. Kemudian puja mantra nikah banyak beredar di masyarakat. Kalau takemnya tersendiri yang tidak begitu. Tapi seperti yang Jero Pandit lantunkan tadi, seperti nikah wenten. Om aditya sia param jyoti. Rata teja namostute Sweta pangkajma diaste boskarya namostute. Nah, bentarnya seperti ini ke. Kalau menggunakan reng-reng yang seperti sadulo nih ke atau yang trisanya beda lagi nih ke. Ya. Cuman pemengalannya takut salah yang karena ten teksnya nih ke, karena di masa duluan itu ada guru yang memang harus kita panjangkan. Nanti bantu Ejrong ya yang coba di mantra anugraha. Om anugraha manuhara Dewa data anugrahaka Arjanam sarwa pujan namu sarwa anugrahaka. Nah, nika yang pertama. Wenten yang juga yang kedua kalau yang suka panjang. Agak panjang ya. Seperti Trisanya. Nah, gitu. Dilanjutkan ada cukup kayak itu tadi kan. Nah, ini sebagai gambaran. Makanya kalau kita bermantra, kalau ingin mendapatkan vibrasi ya harus seperti ini. Jadi mendengarkan mantra merinding belum ya? Cuma dingin aja. Kalau kita bermantra apalagi sebagai manggala, pemimpin daripada suatu upacara menggunakan muncukin lidah ini memang kurang apa namanya, getarannya kurang, vibrasinya kurang.
Amisana sarwa widyanam. Oh, kan kurang nih ya. Nika ngomong cuci lidah. Ngucuk lidah lagi. Cara gending alit-alit nih kan. Bibianu lamun payu luas manjus gitu jadinya nih kan. Nah nika suatu gambaran. Nah nika mantra puja stawa stuti. Kalau stotram nika sama nika. Tapi di Bali jarang menggunakan stotram. Kalau contoh stotram niki biasanya tembang. Kalau di YouTube nika lagu-lagu dewa nika kebanyakan stotram. Makanya ada Siwa stotram, kemudian Wisnu stotra. Misalkan Laksmi Nagendra Haraya Trilocenaya Basmangaragaya Maheswaraya Nityaya Sudhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Nama Siwaya. Ini ke contoh stotra. Gitu. Kalau di Bali mungkin jarang menggunakan stotra. Karena stotra ini ke bentuk mantra yang dihipnekan atau dilakukan. Sama seperti bajang. Mantra nih ke cuma dilakukan. Nah, ini ke tapi kalau di Bali lebih ke puja stawa, puja stuti. Mantra Caturveda pun jarang digunakan untuk digunakan dalam upacara jarang. Tapi sekarang bukan jarang, khusus diajar. Kalau suringgih nika kan wenten Caturveda Sirah. Nah, Caturveda Sirah nika mengambil dari Caturveda. Tapi kalau dibaca di Caturveda Sirah, nika kebanyakan Narayana. Padahal kalau di Caturveda nika kan belum muncul Narayana. Belum. Makanya yang ini uli DJ makan Narayana kan itu. Tapi kan suplitannya dari mantra-mantranya kan juga terdapat di Caturveda. Cuman pemujaannya lebih ke Narayana. Caturveda Sirah. Nah, padahal dipakai oleh Sulinggi Siwa. Sulinggi Siwa, tapi pemujaannya lebih kepada Narayana. Nah, ini sekilas jadi tentang mantra. Jadi juga bagian-bagiannya hanya sebagai kita sebagai umat Hindu sebagai pengingat saja gitu. Bahwa kita di Hindu itu lebih mengenal adanya mantra. Jadi mantra itu ada mantra tadi yang sudah sampaikan, ada mantra pujian, kemudian ada mantra permohonan, kemudian ada mantra yang merupakan suatu perintah dari Tuhan. Nah, Punapi. Wenten malih tambahan? Kira-kira cukup demikian. Nah, ada satu niki yang terakhir. Jadi kalau kita mengucapkan mantra niki tidak cukup sekedar hanya menghafal. Betul. Niki poinnya. Maksudnya begini. Ketika kita sudah menghafal, belum tentu kita langsung mendapatkan CD atau kekuatan atau taksu dari mantra itu. Nah, makanya banyak juga yang mengeluh kepada tiang niki. Padahal tiang sudah melakukan mantra banyak, tetapi kok tidak ada reaksi. Karena mantra itu untuk mendapatkan CD dari mantra itu memang perlu metode. Tidak sekedar begitu hafal, memang kita harus melakukan suatu berata. Karena setiap mantra itu ada atmanya. Makanya ada istilah mantratma. Makanya itu disebut dengan di dalam Saktopaya itu disebut dengan materka. Materka ini kira atmanya daripada mantra. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk mendapatkan atau bisa menemukan materka ini, mantra atmanya daripada mantra. Nah, ini metodenya adalah kembali ke tapa berata. Kita melakukan terus. Ya, di saat kita melakukan berata itulah kita terus ucapkan mantra yang
mungkin kita hafal. Itu biasanya kita mohonkan di saat kita melakukan berata agar segala mantra yang kita ucapkan itu bisa menjadi CD. CD mandi, makanya ada istilah CD mandi. Jadi mantra yang kita ucapkan itu CD jadinya. Nah ini yang terpenting kalau kita mengucapkan mantra, karena dasarnya sekali adalah kembali ke Trikai Pasude. Jadi kemurnian pikiran kita, perkataan maupun perbuatan. Apalagi kita menghafal mantra-mantra yang sumbernya dari Weda. Itu memang harus bagaimana kemurnian wacike kita, kemudian kaike dan manacike. Nah, ini yang terpenting. Jadi tidak asal mengasal menghafal mantra kemudian sudah bisa digunakan, tidak. Itu. Nah, ini mantan. Jadi apalagi kita sama-sama praktisi di lapangan, dan juga bagi semeton yang memang sama ya profesi kita sebagai napi pinandite gitu. Jadi niku yang sangat penting sebetulnya, agar mantra-mantra yang kita lantunkan selain dari bagaimana cara mengucapkan, tadi Mangku Robi sudah memberikan tutorial bagaimana cara mengucapkan niku lain dengan menggunakan muncuking lidah, getarannya pasti beda. Nah niku, jadi ini bisa dikombinasikan baru mantra itu bisa berlangsung. Untuk seperti yang Jiro sampaikan, untuk mendapatkan materka niku atau di tulisan Sanskertanya mati titik niku matrika bacaannya, matrika niku ya penggabungan yang tadi niku dari penggabungan suara niku, apalagi bisa kalau di Bali niku ada bajra niku yang sampaikan tadi niku di sana akan benar-benar menemukan sebuah seperti kunci lah kan dari setiap yang kita sampaikan. Tiang menyampaikan seperti itu karena tiang pakai acuan niku yang di Menamo Dharma Sastra aja. Yang bab 2 nomor 85. Kalau mau mantranya, slokanya niku baca sendiri nggih. Kurang lebih niku dijelaskan tentang nilai dari sebuah mantra. Yang bab 2 berarti. Nggih, bab 2 niku nilai. Ya memang dari pengucapan berbisik-bisik kan gitu. Wenten yang namanya waikari. Yang niku berbicara keras-keras. Niku nilainya 10 nilai dari sebuah mantra niku. Kemudian ada yang berbisik. Ya, niku namanya upamsu. Niku nilainya 100 sesuai dengan yang ada di anu. Yang kemudian manasike itu nilainya 1000. Jadi begitu perbandingan. Nah, tetapi disesuaikan nanti dengan kondisi. Kondisi dan situasi. Misalkan kita sebagai praktisi. Kemudian kan ngantep nih. Ngantep. Kalau kita menggunakan tapi yang terakhir dengan manasike, nyanan orangnya pemangku sing bisa memantra. Nah, niki pemangku hidup orang gitu. Makanya niki sesuaikan dengan kondisi. Kalau kita sedang berinteraksi dengan sang yajemanu, apalagi orang banyak, kita harus gunakan yang pertama. Ya, wekari nih kak. Karena lantunan mantra yang lembut, niki bisa menghipnotis semua banyak orang. Jadi niki bisa menghipnotis banyak orang. Ketika lantunan mantra yang diucapkan itu merdu gitu. Nah, niki bisa memberikan vibrasi kepada orang yang mendengarkan. Gitu. Nah, niki memang kalau kita sendiri, misalkan kita berjapa, nah gunakan yang terakhir. Yang terakhir. Niki sangat kuat vibrasinya itu. Nah niki dari kami, berdua. Semoga ada hikmahnya apa yang tiang diskusikan, kita sampaikan kepada khususnya ini umat Hindu, karena istilah mantra itu nikah hanya ada di agama Hindu. Itu agama Hindu saja yang mengenal istilah mantra.
Nah, mungkin cukup sekian Inggih. para pengikut setia Jero Pandit Spiritual Channel. Kita akan tetap membahas tentang seputaran spiritual dan maupun ritual nanti. Ya. Nanti tergantung juga kalau ada yang memang benar-benar ingin menanyakan request ya, request. istilahnya request permintaan apapun, nanti dia akan mencoba sesuai dengan tingkat dari pengetahuan dia. Nah, mungkin itu video malam ini yang akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.